Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya JAP Excel. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tes Excel staf TU kampus ya teman-teman ya. Nah, jadi soal berikut atau tabel berikut ini dari Google ya teman-teman. Jadi saya ambil dari Google, kemudian saya lihat dulu, kemudian saya cek ya. Nah ini Excel juga hanya bisa dilihat ya, saya tidak bisa mengakses. Nah jadi saya kopas ya teman-teman nih, saya kopas ke Excel ya, ke Excel biasa seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin kita bisa ngerjakan bareng-bareng teman-teman ya di laptop masing-masing ya. Nah jadi di sini ada tabel yang sudah disiapkan oleh Google ya, tadi saya lihat. Nah kemudian ada keterangan-keterangan ya, ada ketentuan soal seperti itu. Nah mungkin kita langsung saja ya kerjain ya. Jadi di sini ada beberapa poin ya, angkatan, jurusan ya, kampus cabang, jumlah SKS, biaya keseluruhan gitu ya, uang kuliah juga ada seperti itu. Nah jadi pertama-tama mungkin kita mengerjakan sesuai ketentuan aja teman-teman ya. Nah di poin 1 adalah angkatan diambil 2 karakter di tengah ya, nomor pokok mahasiswa, karakternya ketiga dan keempat menggunakan fungsi mid. Nah setelah saya cek di sini belum ada rumus ya teman-teman ya. Nah, jadi kita coba dulu agar kita bisa mengerjakan yang lain juga ya. Coba kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Mungkin teman-teman kalau misalkan ini buat perbandingan bisa di screenshot teman-teman ya bagian ininya. Kemudian saya hapus dulu. Nah kemudian saya menggunakan rumus ya, sesuai sama ketentuan tadi. Nah jadi ini menggunakan rumus MIT katanya teman-teman ya. Kemudian untuk teksnya ini kita ambil dari NPM teman-teman ya, seperti itu. Nah ini adalah kuncinya gitu ya, kunci kode seperti itu. Nah kemudian kita titik koma, start numbernya itu dari karakter ketiga teman-teman ya, dari karakter ketiga. Kemudian kita ambil 2 karakter ya, gitu. Kita ambil 2 karakter seperti itu, number chartnya seperti itu ya. Kemudian kita tutup kurung sama dengan 15 teman-teman ya. Kemudian kita nih 15 ini ya, jadi karakter ketiga dan keempat ya, 15 tarik ke bawah ya, teman-teman ya, 14, 13, 15 gitu ya, terakhir 14 seperti itu. Nah sekarang udah ada rumusnya teman-teman ya. Oke, kemudian kita langsung saja yang kedua ya, jurusan diambil dari tabel bantu dengan fungsi VLOOKUP nih ya teman-teman ya, tabel bantunya 2 karakter dari kiri nomor pokok mahasiswa, 2 karakter dari kiri nomor pokok mahasiswa ini ya, ini teman-teman ya, seperti itu dari kiri, jadi HK TS gitu ya. Nah jadi kita di jurusan teman-teman ya. Oke, kita buat saja rumusnya, berarti rumusnya itu VLOOKUP ya kan. Nah kemudian sedangkan di sini di tabel bantunya itu kodenya itu EK ya teman-teman ya, dari ada kata yang tadi 2 karakter dari kiri ya, EK, berarti kita menggunakan fungsi kalau kiri itu berarti left ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian teksnya kita ambil dari sini, kemudian kita ambil 2 teman-teman ya, karena kita ambil 2 karakter ya. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita titik koma, kemudian tabel arraynya kita kita blok sesuai sama yang kita inginkan aja ya, karena untuk biayanya kita kan belum kita gunain seperti itu. Kemudian kita FN F4 kita kunci ya, atau mungkin F4 aja juga boleh. Kemudian kita titik koma, kemudian kolom index number ya, itu di jurusan teman-teman ya, berarti 2. Kemudian kita titik koma, kemudian 0 ya, just oke. Nah ada lagi ya teman-teman.
Oke, kemudian kita enterkan saja ya teman-teman ya. Jadi jurusannya hukum, kemudian kita tarik ke bawah. Nah ya, jadi kalau misalnya EK itu ekonomi ya, mana nih berarti EK ya, EK berarti ekonomi. Kalau misalkan HK berarti hukum gitu ya, kalau hukum HK. Berarti kalau TS berarti teknik sipil gitu teman-teman ya, seperti itu. Jadi dia ngambil dari dua aja, kedua karakter aja. Kemudian berikutnya itu kampus cabang ya. Nih teman-temannya kampus cabang. Nah jika karakternya kelima NPM sama dengan 1. Nih berarti NPM ini karakter kelima 1 gitu ya. Ini 2 berarti yang paling ujung ya teman-teman, paling kanan ya. Seperti itu. Maka cabangnya Bekasi gitu. Nah ini katanya udah ada bocorannya, berarti menggunakan fungsi if gitu ya, berarti jika gitu. Kita langsung saja teman-teman ya, sama dengan if jika ya kan, jika. Nah tetapi kita ingat nih ada diambil satu karakter aja gitu, berarti kita menggunakan fungsi paling kanan ya, right ya, right itu kanan. Kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari rumus, ada di channel YouTube saya yang sebelum-sebelumnya ya, bisa ditonton kembali ya, seperti itu. Kemudian kita pilih teksnya ini ya, NPM ya, ada NPM ya, ada kuncinya juga NPM. Kemudian numbernya itu berarti 1 ya, kita ambil 1 doang gitu ya. Kemudian setelah ini oke ya, ini kan logical test ya, berarti logikanya berarti ya, berarti sama dengan, berarti jika dari tabel ini kita ambil paling kanan ya kan, sama dengan 1 gitu. Tapi kita jangan lupa ya teman-teman ya, kita titik koma sini, kita petik maksudnya. Kemudian kita titik koma ya kan. Nah jika benar dia, maka kalau misalkan benar maka kita tulis Bekasi gitu ya, Bekasi seperti itu. Kemudian kita titik koma lagi. Nah kemudian kita if lagi teman-teman, if lagi. Kemudian kita right lagi, kemudian kita klik lagi nih tuh tanda kuncinya. Kemudian kita ambil satu karakter saja dan tutup kurung seperti itu ya. Kemudian tutup kurung sama dengan 2 ya. Kalau 2 berarti itu adalah Depok gitu teman-teman ya, ini Depok. Jadi jika angkanya 2 itu Depok, nanti kita buat Depok, kemudian titik koma. Kalau misalkan salah nih, Philip if false, salah berarti Bogor gitu aja teman-teman. Jadi kita nggak usah bikin yang ini, yang 3-nya gitu. Jadi kalau misalkan salah kita buat Bogor aja gitu teman-teman ya, seperti itu. Kita tutup kurung pertama, tutup kurung kedua, enter. Oke teman-teman ya, muncul di sini teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah nih ya. Jadi kalau misalnya 1 tadi Bekasi, 2 Depok, 3 Bogor gitu ya, berarti ini 1 nih paling belakang, paling kanan nih Bekasi. Kalau 2 Depok, nah 2 Depok ya kan, kalau 3 Bogor, gitu juga seterusnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ya, keempat ya, jumlah SKS. Nah katanya jika EPK nya 2 sampai 2,5, maka SKS nya 20. Kalau 2,5 sampai 3, maka SKS nya 22. Kalau misalnya EPK nya 3, lebih dari 3, maka SKS nya 24 gitu ya. Nah jadi kalau seperti ini, berarti kita langsung aja buat rumusnya, sama dengan if jika EPK ya, berarti ya, jika EPK ini jika EPK kurang dari sama dengan 2,5, berarti 2.5, maka hasilnya itu 20 gitu ya. Kemudian jika ya if
jika yang ini EPK ini lebih daripada 3 ya, kita ambil yang paling di sini ya, maka hasilnya 3, maka hasilnya itu 24 teman-teman ya, 24. Selain itu berarti 22 gitu ya, hasilnya itu 22 gitu teman-teman. Kemudian kita enter. Nah gitu teman-teman ya, coba kita tarik ke bawah, gitu ya. Ini teman-temannya berhasil ya. Jadi kalau misalkan 3 EPK nya 3 berarti 22 ya. Nih 3 ini masukkan masih 22 kan. Kalau misalkan 240 ya kan, berarti itu di bawah 2,5 ya, berarti 20 gitu teman-teman ya. Kalau misalkan di atasnya 24 gitu ya. Kalau misalkan 2,4 ya tadi kan udah 20 gitu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya itu jumlah uang. Nah, itu adalah uang kuliah teman-teman ya. Kalau uang kuliah ini berarti jika angkatan 13 uang kuliah 5 juta ya, kalau 14 uang kuliah 6 juta, kalau yang lulus itu 7 juta. Langsung saja teman-teman ya. Jadi sama dengan if ya, jika angkatannya berapa ya kan, sama dengan 13, maka dia 5 juta ya. Salah, 5 juta. Kemudian jika if angkatan 15 ini sama dengan 14 ya, maka 6 juta. 1, 2, 3. Kemudian kalau misalkan selain itu 7 juta ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman ya. Berarti 7 juta, 6 juta gitu ya, 5 juta ya, 13 gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian berikutnya itu biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan itu jumlah SKS ya, berapa, jumlah SKS nya berapa, tapi karena ini perkalian ya, dikalikan dulu, berarti buka kurung dulu, karena belakangnya ada tambah nih, tambah uang kuliah, jadi kita harus buka kurung dulu. Jumlah SKS 24, kemudian dikali berapa, dikali dengan SKS nya terbantu ya, jadi VLOOKUP ya, VLOOKUP value nya itu adalah jurusan ya, jurusan, dan tabel arraynya di sini, kemudian F4, kemudian kita di kolomnya, kolom index numbernya itu di 2, kemudian di koma 0 kurung, kemudian jangan lupa ditambah ya teman-teman ya, ditambah dengan uang kuliah ini ya, 7 juta seperti itu. Dan kita enter, tarik ke bawah ya, begini teman-teman ya. Jadi untuk biaya keseluruhannya itu 7 juta, kemudian 7 juta 10 ya kan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin dicek manual, ditambahkan manual juga boleh ya, silakan ya. Jadi seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ikutin terus video selanjutnya. Terima kasih.